Kalau gue waktu itu, kalau gue nggak jadi anak band pada saat gue SMA, pasti gue jadi anak motor balapan liar karena itu lagi. Halo, selamat datang di tayangan perdana di channel Fake Off TV. Kita di sini Fake Off TV artinya apa Kem? Fikar, gue oke. Friends And and family. family. Jadi Friends and family-nya apa tuh Kem? Friends and family-nya nanti kedepannya kita bakal ngebahas kehidupan sekitar teman-teman kita. Pergaulan dari dulu sampai sekarang, teman-teman lama, teman-teman di skena, teman-teman ngeband, ya apa aja gitu. Teman-teman Selain itu juga mungkin kita akan ngebahas di luar dari musik, yaitu bisa ke bisnis. Mungkin nanti ada kuliner juga, Banyak, nggak tahu ya. nggak tahu, Wah, nggak iya. tahu. Pokoknya ini aja deh, pantengin aja nanti. Pantengin aja dulu, ya kan? Iya, Tonton aja dulu. Tonton dulu lah. Tonton dulu, kalau lu nggak tonton lu nggak tahu. Gimana caranya tahu? Iya. Tonton dulu, lu pantengin. Jadi kedepannya kita ada rencana ya. Ada rencana banyak membahas hal-hal yang menarik lah, Menarik lah. intinya. Ya berhubungan dengan anak muda lah ya. Anak muda Jakarta ya. Anak muda Jakarta, Ada standar sekolah. Jakarta lah. Iya. Ya, pokoknya sekitar bisnis. Ya itu dah pokoknya. Ya, pokoknya nanti banyak kejutan-kejutan yang Oh, kayaknya nggak deal banget nih. Iya. Bukan lu banget, Iya, bukan apalagi lu. udah kenal. Iya. Enggak lu banget. Iya, bukan lu banget. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Tapi tetap kita bakal tayangin ya. Tayangin ini ya. dengan gaya kita. Iya, jelas lah. Dengan kayak gini nih kayak kita. Ngomong-ngomong ini nih Kar, ini kan Ah. kita tayangan perdana nih. Yoi. Lo ingat gak sih pertama kali lo ketemu dan kenal sama gue gitu? Yang gua inget dulu ya. Gua sering liat lu. Ya sering liat lu di gigs lah ya kan. Gigs ya? Di gigs. Karena dulu kan kita apa ya era 2010 ke bawah ya. Ya 2010. Iya 2010 ke bawah kan. Ya Tapi mulai intens band-bandan. ketemu kenal tuh sekitar 2010 ya? 2010 ke atas. Di ya mulai lihat mukanya dia di dulu gua di mana ya? Sarina kali. Iya, parkir di Javu ya? Parkir di Javu itu udah akhir-akhir hayat tuh. Ya, akhir-akhir parkir di Javu tuh 2011 kalau nggak salah. Gue 2011 awal tuh sempat bikin acara beberapa minggu kemudian itu tempat udah di close tuh jadi apartemen. Padahal itu tempat gue bilang apa ya? Elit lah. Lu ngedress ya kan? Lu ngedress terus lu berpenampilan ya anak muda, ya. berandal apalah ya masih rebel lah orang bilang rebel. Benar. Tapi di tengah kota kan. Benar, itu intinya. Dan waktu itu transportasi masih umum ya kita. Asli. Gue waktu itu Gue belum punya kendaraan pribadi tuh. Enggak, gue sama lah. Iya, dan di situ apa 24 jam. ngecer. Iya. Balik Kendaraan malam umum. ngecer. Kendaraan umum 24 jam. Umum dia. Metro Mini ya? Iya, gue kan karena rumah gue daerah Tebet tuh. Ah. Nah, dari situ ada Metro Mini 40 tuh. Gue 40 tuh. Nah, sama. Iya. Ya, kita kan Gue lewat nggak situ. jauh-jauh. Gue inget dulu nih. Dulu gue masih main sama Time Bomb Crush. Oh, band lama lo ya? Iya. Apa hardcore punk. Dulu masih hardcore-hardcorean tuh. Masih sama anak Kempang 3 ketemu sama anak Kemang. Iya, BBR. Kemang ya, BBR ya? Iya, iya. BBR tuh di situ gue pertama kali apa ya bisa dibilang Berkomunitas lah. Iya, berkomunitas pertama kali. Sin ketemu sin ya? Skena ketemu skena. Iya. Kalibata gue crossing ketemu anak-anak Kemang BBR. BBR. Dan gue nongkrong di situ walaupun gue sebenarnya rumah gue domisilinya nggak di situ. Lu Tebet kan? Tebet. Gue juga nongkrong di Kalibata, rumah gue pasar Minggu. Pindah Oh. lagi, abis itu pindah. Iya. Citayam. Oh, tapi kan itu udah kesini. Udah. Pas awal. Ya kita ini berbicara era SMA lah ya. berarti. SMA masih sekolah dan ya masih minatnya masih tinggi dan era itu juga gigs juga. Gila lagi, sih. Lagi banyak Gila memang. sih, Lagi in banyak. banget, Emang in lagi banget. happening. Ya Iqbal dulu band lu apa ya, Bet? Waktu itu kalau gue ceritain nih, gue pertama kali ngeband tuh 2006. Gue SMA tuh, SMA kelas 1, kelas 2 gitu kan. Band gue namanya Forest Regina Popang Melodic gitu dulu. Popang Melodic. Iya, Melodic punk rock. Emang pada saat itu bisa gue bilang Melodic punk itu lagi apa ya? Lagi happening lah. Ada gelombang baru yang muncul nih setelah gelombang band-band pensi yang main di panggung-panggung gede. Ada juga yang main di bar-bar kecil itu dan mulai
menjamur itu sekitar tahun ya gitu 2006 2007 2006 ke atas sih ya, emang. 2006 sampai 2000 berapa ya gua ngeband Anforet Regina tuh 2011 12 itu waktu sempat vakum waktu itu gua. Jadi Ini udah bahas soal band ya? Udah crossing sejarahnya, gitu. sejarahnya. Jadi emang secara intensnya kita ketemu sampai sekarang ya gara-gara band. Gara-gara band. Kalau gua nggak ngeband nggak ketemu dia. Yeah, sama. Iya, gitu kalau gue. gua nggak ngeband gua nggak ketemu dia nih, gua nggak ketemu Oke. Iya. Itu waktu itu di tahun segitu sempat gua vakum pertama kali gua kerja sampai gua ketemu 2013 gua ketemu almarhum Hendrik tuh yang belum lama meninggal. Iya, siapa tuh Hendrik udah bikin band Dirt Wave sama gue tahun 2013 kalau nggak salah waktu itu. Yes. Jadi Dirt Wave ini sebenarnya terusan band lama gue karena emang waktu itu di tahun 2013 umur gue udah berapa mungkin ya 25, 26, 27 gitu. 2013 ya udah 20-an lah. Ya udah 25-an Iya. gitu. Kayak Belum lah. udah kalau gue udah. Udah. Gue juga kayak gitu lah, pokoknya Iya, kira-kira kayak segitu. gitu. Dan gue rasa udah nggak cocok lah dengan tampang yang udah mulai tua mainin lagu-lagu cinta yang dikencangin gitu kan kalau gue kan Iya, emang dulu sih. pang cover gitu. Beat cepet lagunya ya. Kalau menurut gue menurut almarhum Hendrik dan gue, kita harus membuat sesuatu yang beda aja gitu. Jadi lu officially lu ngeband di tahun 2006 pertama kali. 2006. Kalau gua dulu SMP SMP kan gua mulai masuk 2004. Iya benar 2000. Kan 3 tahun lulus 2007. Iya. Gua per kelas 2 SMP. Dulu gua masih cover tuh. Juga awal-awal apa ya ngeband nggak kepikiran ngeband sih awalnya karena dulu nggak punya teman ngeband kan. Ya dulu SMP standar lah ya kan, maksudnya pacaran dulu kan awal pacaran gua nggak menemukan jati diri gua di situ walaupun gua juga ya pernah juga lah pacaran ya kan. Pasti semua orang pernah pacaran. Tapi gara-gara abang kelas gua kelas 3 tuh. Anak-anak kelas 3 gua lihat ada yang beda dari tongkrongan. Ngerti gak lu? Kayak wah ini anak-anak kayaknya ngeband nih. Kayak kan. Ini lu kelas berapa nih posisi? Kelas 2. Kelas 2 ya? 2 SMP gua. Ini kayak Berarti ngelihat anak kelas 3-nya ya? anak kelas 3. Jadi gua belum tahu di mana tempat BCD. Kaset waktu itu masih. Masih kaset ya? Gua belum tahu. Rilisan tuh. fisik masih berjaya tuh. Rilisan fisik masih berjaya dan gua waktu itu masih bingung. Ini gua dengerin apa ya? Paling standar kan. Kita dengerinnya paling ya bule. Ya beli. Yang ada di MTV. Yang ya? ada di MTV. Walaupun waktu itu Range juga sempat masuk kan. Tapi nggak terlalu. Nggak terlalu. Pokoknya waktu itu Blink, Green Green Day. Day, Offspring masih Ya ada. Offspring. Gua inget banget Good Charlotte. Good Charlotte. Gua ngeliat Range juga waktu itu di O Channel kalau nggak salah. Udah ada O Channel waktu itu. Tapi nggak sesering band-band yang udah Enggak, besar ya. makanya gue tahu dulu cuma band luar. Iya. Ketika gue tahu band lokal, ya akhirnya gue ke Fatmawati Movement, ya kan? Open record. Di Masih situ di gua- Fatmawati ya? Masih di Fatmawati, ya dengan ciri khas gambar misfitnya pinggir jalan, ya kan? Dikenalin tuh gue, maksudnya dikenalin tempat itu buat belanja band-band lokal sampai akhirnya ya gue, wah gila, ada yang kayak gini gitu ya kan? Mulai tertarik tuh ya. Mulai tertarik gua gali lagi, jadi gua beli rilisan fisik ya kita lihat tuh ya mungkin anak-anak sekarang belum tahu kali ya kalau misalkan ada di dalam kaset atau CD tuh ada influence atau thanks to Thanks to ya. Ya, yang biar- biasa buat referensi kita membeli Iya. rilisan berikutnya ya. iya mungkin teman-teman juga masih ada yang belum tahu dulu, jadi dulu gua tahu band banyak dari thanks to, jadi gua buka kaset gua baca-baca tuh selain lirik ya itu thanks to, jadi gua mulai tertarik ngeband, gua dengerin satu-satu tuh wah asik juga nih ya kan, kapan lagi ngeband ya asal cepet ya kan, kita puas gitu dulu pas di SMP ya ngeband tuh sama abang kelas tuh, tapi belum ngeband serius kan, nggak. Kalau lu kan udah nama ada. Sebenarnya bukan nama ada sih karena emang gue intens nongkrong Iya, aja iya. di parkir Tejapu itu dari era-era segitu. Gue walaupun gue ngeband waktu itu manggung jarang tapi nongkrong sering gitu. Iya, jadi dulu ya intinya gua gara-gara ngeband itu gara-gara abang kelas dicekokin, gue suka nyemplung ya beneran punya band ya SMA lah gua. SMA SMA, standar lah, hampir beneran semua ya. orang pas mulai manggung-manggung ya rada-rada serius lah ya, ya, di udah mulai tuh bar SMA. to bar, kafe to Iya, kafe ya. SMA ya, jadi gua ngeband pun lagi-lagi dengan ya itu yang lebih tua dari gua, karena ya di era gua dulu
mereka ya euforianya kebanyakan di angkatan gua nonton aja kan. Tapi ya namanya kita punya minatnya beda, gua liat asik juga ngeband nih ya kan. Kapan lagi kita ngerasain di atas stage kayak band idola kita gitu kan. Event di bar-bar kecil ya kan. Dan pada saat itu gigs memang lagi banyak-banyak ya. Iya kan, asli. Ya Bulungan lah. Bulungan ya. Saksi banget Bulungan. Maksudnya tempat outdoor yang di kota gitu ya, di tengah kota yang gila sih menurut gua. Gila rame banget. Kalau Bulungan ngadain gigs apapun ya. Era itu apapun kan. Iya gak sih? Apapun kan. Walaupun Bulungan terkenalnya dengan metal. Metal. Cuman pangnya ada tuh. Pasti walaupun nggak sebanyak metal. Iya, tapi secara gigsnya gitu ya. Secara gigs tetap tumpah itu iya, kan. Tumpah. Ya, Bulungan tuh saksi. Ya itu kalau yang bar-bar kecil ya salah satunya ya gua ketemu Denny nih di Javu. Di Javu. Terus nah gue inget banget tuh waktu kita nongkrong bareng itu sekitar 2010-an di Rossi ya waktu itu ya, ada sebuah Rossi gigs itu udah mulai sering ketemu Ken, udah cuman sering nongkrong belum ngobrol kita Ken. Iya, belum ngobrol. Jadi cuman ngeliat muka, oh iya nih anak. Ini. Terus di situ kita setelah kenal dari situ kita ke salah satu bar ya. Salah satu bar yang jual bir di murah, paling murah di Jakarta. Paling murah Bintaro Jakarta. Di sekitaran Jalan Deplu sih sebenarnya. Tapi masih Jakarta sih. Masih Jakarta. Perbatasan Bintaro. Deplu, gue inget banget Deplu, tempatnya turunan, posisi pinggir jalan. Ini bengkel mobil. Yoi. Gue liat, wih, tempat apa nih? Itu juga dari sama Mocu. Ah iya, Mocu itu drummer gue. Drummer band Freshcut yang gue ada juga gue di situ. Mocu tuh perantara gue ketemu lu juga buat ngobrol lebih dalam. Jadi nah waktu itu gue inget banget gue lo Iqbal masih ngeband. Nah gue sama almarhum Hendrik tuh. Iya, almarhum Hendrik. Ya kenalan lah satu sama lain, ngobrol situ. Ya awalnya pengen ngebir doang, tapi ada yang datang nggak sih apa yang udah bawa ya? Udah bawa kita dari Rossi. Iya, plastik hitam dicampurin tuh di pinceran. Sampai akhirnya sebenarnya si Iqbal ini bukan anak bukan tipikal yang kobam sih. Kobam ya? Bukan kobam, dia bukan orang kobam. Sampai akhirnya dia kobam juga. Tapi dia bisa nahan diri kan. Dia bisa nahan diri, gue enggak. Gue nggak bisa waktu itu. Gue inget banget Lu balik duluan tuh, gue balik duluan karena gue sama dia. Gue balik subuh nggak mungkin dengan kondisi mulut bau. Karena waktu itu gue dari abis kita ngobrol dari situ, gue rencana nginep rumah dia Kem. Iya. Gue rencana nginep, pas nyampe sono udah mau azan subuh. Mau azan subuh apa jam 3 gitu. Dia bilang, "Kar, lu mending balik aja deh." Iya sih, gue sadar diri juga Bang. Takutnya diajak ngobrol, wanginya nggak enak ya kan. Waduh. Keluarganya yang lumayan religius ya? Iya, lumayan gue. Yaudah lu gue sadar diri, akhirnya gue balik dengan selamat. Dengan selamat gue. Nggak dipukulin ya? Enggak dipukulin. Anjir gue bilang. Tapi lu aja tuh Kem. Gue nanti sampai subuh itu. Anjir, gila. Tapi emang seru sih tempatnya Kem. Tempat seru. Tempat ngebir, ya bir 10.000 boy. Bisa nggak, maksudnya bisa dibilang itu tempat sebenarnya kalau di era sekarang ya. Ya gue bilang sih Instagramable ya. Lumayan karena lighting outdoor walaupun musiknya Nora ya. Iya, Nora. Ya mungkin era itu keren sih. Kitanya nggak tahu. Iya, mungkin kayak di MDM pinggiran gitu. Di MDM pinggiran, tapi asik sih. Asik kan. Tante-tante mulu lagi sih waktu itu. Masih ada nggak tuh bar ya? Gue itu. Udah. Terus pertama dan terakhir kali tuh nggak pernah balik lagi ke situ. Itu yang kenalin tempat mau cuy dan ya gue liat emang keren. Cuman gue jauh aja sih ke situ. Iya. Dan kalau misalkan lagi cuma berdua kayak kurang lah. Kalau lagi ramai kayak gitu asik kan. Ya intinya perkenalan kita lanjut sampai sekarang. Sampai sekarang kita masih ngeband. Alhamdulillah. Masih ngeband, masih bisa nyalurin yang mungkin teman-teman. Dan sekarang udah mulai serius karena kita udah masing-masing kan udah ngeluarin album ya. Alhamdulillah, sebuah pencapaian juga tuh. Sebuah pencapaian dalam hidup gua yang gua bilang dari dulu ngeband berapa kali ganti genre. Bukan ganti genre sih, namanya ganti band juga. Ganti band juga udah pasti. Ya apa ya? Sama Iqbal tuh Radio Des udah berapa lagu? Gue band waktu itu Radio Des ya? Radio Des dari time udah sempat nge-tracking tapi ya? Iya, udah sempat tracking, udah lumayan 7 atau 8 tuh, sama Mocu juga, Tapi nggak rilis ya? Nggak rilis, masih ada tuh bahannya karena personil cabut satu-satu, sisa gua doang yang ori kan waktu itu. Akhirnya terakhir line up-nya Mocu, gua Pak D Arif. Gitaris berangkat gua. Berangkat ya? Iya. Nanti kita bahas tuh. Kita bahas. Ya, terakhir dia dan
Ya sekarang gini Kem, lu ngeband yang gue serius aja itu kan ya Time Bomb Crush sama Radio Des sama tuh lagi Dance Hangover itu masih sama Mo juga drummer itu terakhir. Tapi yang lebih serius di Time Bomb Crush sama Radio Des. Radio Des dari pertama gue ngeband, ya kan Time Bomb Crush hardcore, pecah kan udah, ya gue anggap ya udah emang udah sampai di situ doang nafasnya. Gue bikin baru ya Dance Hangover nggak kuat lama juga. Radio Des tuh lumayan. Gue waktu itu bikin punk rock. Cuman lebih kayak apa ya kalau di sini popang kali ya sebutannya. Popang gue arahnya popang. Punk rock yang lebih soft dikit ya. Lebih soft, lebih halus dan gue juga waktu itu jadi vokalis. Suara gue halus-halus kalau kata Okem nggak pantas. Nggak pantas. Nggak pantas. Nggak pantas ya. Gue juga ngerasa emang nggak pede tapi apa sih nge-explore musikalitas nggak ada salah sih waktu itu era itu ya gue coba aja lah. Tapi memang apa nggak ketemu Kem. Anak-anaknya cabut semua Kem. Tinggal gue doang, ori akhirnya ya udahlah bubarin aja lah. Susah lah bikin band ya kan, sampai nggak punya album tuh udah 2012 sekian lah. Sampai akhirnya lu bikin si berangkat sih band-band sekarang ya. Akhirnya gue bikin di 2016, gue masih punya semangat lah nyoba. Nah, gue juga itu gue taunya juga karena si tongkrongan gue yang lama tuh punya satu nama brand acara tuh namanya Menatap Masa Depan ya. Yoi. Itu volume keempat waktu Itu gue udah yang gue bikin. Band ke 3 Time Bomb Crush, Radio Des, berangkat saya main di situ pertama kali. Iya. 2016 tuh kan. Itu gue pertama kali ini pikir bikin band lagi nih. Iya, udah ngeband lagi tuh gue di situ. Nafasnya udah beda. Nafas udah beda dan gue udah mulai pede maksudnya ya dengan karakter gue, totalitas dengan karakter. Ya intinya gue puas lah sampai akhirnya punya album ya seneng banget gue, prosesnya juga gila jadi gue udah punya album mau Camp. Nah itu dari Camp dari Unforget Regina orangnya sama. Awalnya dari Unforget Regina ke Dirt Wave itu sebenarnya Unforget Regina ditambah si Hendrik doang waktu itu. Hendrik tapi maksud gue masih dalam satu skena. Ya kan gue memang baru kenal sama dia 1 tahun kebelakangan itu tuh era-era ya 2011an pokoknya setelah Dejavu lah. Setelah Dejavu gue tutup Dejavu. Nah gue bikin gigs gue terakhir bersama Hendrik itu, dia waktu itu masih baru lulus SMA kalau nggak salah. Hendrik itu berarti di bawah lu? Di bawah gue. Emang susah sih Kem yang seangkatan Kem? Iya. Waktu itu gue sampai akhirnya malah beberapa personel aslinya malah cabut kalau menurut gue. Si Hendrik abis recording masih recording berarti udah sampai tahap mixing. Lagi mixing master berarti dia memutuskan buat cabut dan bikin band hardcore punk di beat crusty gitu, Red Pack namanya. Nah dari situ gue nggak punya basis tuh, akhirnya anak-anak lagi tetap di lingkaran. Iya. Terus sampai akhirnya rilis album Kem ya? Sampai akhirnya rilis juga dengan dia rilis duluan waktu itu. Rilis gue 2018 ya. Sebenarnya ngeteknya tuh lama itu dari 2016 kalau salah. Kita sempat denger-dengeran materi waktu itu sebelum rilis album ya. Sebelum gue masih Radio Des. Lu masih Radio Des. Lu udah Unforget udah recording, udah demo lah itu. Sebelum Dirt Wave yang ini, suara vokalnya masih gue bilang kayak Sex Pistol ya maksudnya. Iya, gitu. Anjir gue bilang gila Okem suaranya. Gokil. Lu aktis juga aktis ya maksudnya? Iya, kalau Dirt Wave nih bisa dibilang punk rock nafasnya 80-an itu kayak sih influence terbesar gue ada 3 tuh di Dirt Wave, Dead Kennedys, Agent Orange sama Nightbirds. Kalau lo itu band yang masih aktif itu Nightbirds. Ya pokoknya punk rock dengan nada-nada surf rock 60-an gitu. Sebelum band yang ini naik ya? Sebenarnya lu duluan. Bisa dibilang begitu. Lu duluan kan gue juga maksudnya ya, sekarang gini sih gue pribadi yang ngeband pasti juga mantau. Perkembangan pasti lah kan. Gue tahu lu rilis duluan. Tahu-tahu ini naik. Ada salah satu band naik. Salah satu band naik. Nasional sekarang dari band nasional. Jadi nasional. Padahal gue bilang ya pencetus yang mungkin di Jakarta dulu ya yang gue dengar lu. Ya, gue juga kadang-kadang suka misalkan ada orang baru kenal atau gue baru ketemu gitu. Mana materi band lu dengerin dong. Oh ini bandnya kayak gini ya. Bandnya sih indie banget nih. Gitu ya udah resiko sih maksud gue. Band gue nggak jadi
nggak jadi besar banget gitu ya kan, Iya. selalu disandingin sama yang besar, padahal secara timeline itu rilis Beda. album gua duluan jauh. Jauh. Iya. Emang mungkin di sedikit kalau misalkan orang nggak denger lebih jauh, padahal beda. Yang satu surf punk, yang satu surf rock. Kalau gua masih memang garis Lainnya punk ya, masih garis punk. garis merahnya masih punk. Iya, emang kadang-kadang kita udah bikin karya pasti disandingin enggak karena ya kita bisa dibilang ya udah kesinian sih ya, maksudnya udah banyak band keren juga. Jadinya lu gini banget ya, maksud gua ya udahlah, sama-sama tahu chord juga sama Chord juga gitu sama, ya. Nada juga dari fasilasi Iya, maksud gua ya tetap respect aja lah. Buat bikin karya, jangan bikin karya dulu deh, lu bikin band dulu, itu juga udah susah. Apalagi sekarang Era sekarang yang beda gaya kayaknya. Beda Beda gaya nongkrong. dan menurut gue udah kayak berapa 5 tahun kebelakang mungkin ya, ngeband tuh bukan sesuatu yang hal yang keren lagi Udah buat anak-anak SMA apalagi. Padahal dulu gue bilang ya di era-era nakal ya. Iya. Di era-era nakal masih sih. Ya, Cuman maksudnya- lebih soft aja Iya. sekarang. Tapi apa ya, lu semangat apa ya, bukan ya, anak muda banget dah. Lu udah ngeband pasti kayaknya keren aja. Asli. Keren aja. Dan emang salah satu pilihan dalam ini menentukan jati diri Jati nih. diri. Kalau gue waktu itu, kalau gue nggak jadi anak band pada saat gue SMA, pasti gue jadi anak motor balapan liar, karena itu lagi happening banget tuh dulu, zaman-zaman balapan liar gitu. Iya sih ya. Gue juga waktu itu kalau misalkan gue nggak ada kegiatan band, gue sekolah STM. Tawuran masih lah ya. Tapi emang gue tawuran mulu, kayak gue nggak bisa hindar. Mau Gua nggak mau ya, mau itu nggak ya? mau. Jadi era itu gue berbenturan dengan gaya hidup lah ya. Iya. Gaya hidup pilihan gue. Jadi gue setiap hari mesti ngadepin musuh-musuh gue. Padahal kita sama-sama anak sekolah, boy. Ya mungkin orang-orang masih hidup nih kalau inget muka gue nih. Temen STM lo ya? Temen STM sama, maaf nih, teman-teman jalur dulu yang di kereta nih, ya kan. Itu anak-anak pusat semua. Ya mungkin kalau misalkan kalian lihat ini ya, gue minta maaf dulu. Misalkan kalau maaf nih temen lu ada yang celaka dari anak-anak gue, ya itu kenakalan remaja lah. Kenakalan lu aja. Yang buat gue emang kelewatan. Iya. Kelewatan, gue juga nyesel, makanya gue simetris banget ya dengan gue ngeband. Gue mesti ngelewatin itu gitu loh. Gue ngelawan terus gitu sampai gue malas nongkrong sama apa-apaan. Makanya gue lebih milih ya gue ngeluapin emosi di musik. Benar. Karena itu wadah dibanding gue narkoboy. Iya. Narkoboy gue nggak tahu kalau narkoboy gue ketagihan, duit habis, badan habis, koit juga bisa. Bisa. Apalagi narkoboy zaman itu masih ada yang mematikan deh. Asli dulu ya gue salah satu gue berhenti dari ya itu gituan, gue nyaksin sendiri. Kawan gue diciduk segala macem, tes urin. Kebetulan waktu itu gue lagi nggak megang apa-apa dan gue nggak ngisep apa-apa kayak ngisep dah tuh ya kan. Iya. Asli itu ya buat gue ya pelajaran lah. Mungkin buat teman-teman yang masih bingung mau ngapain, saran gue Bermusik dah udah paling bener ya. bermusik dan atau lu apalah Apa ya, aja. lu gali diri lu itu buat energi positif ya. Benar. Ya yang penting positif, maksud gue ya entah itu lu apa, bisnis atau apa yang lu punya kemampuan lu ya lu gali aja sih. Gue juga di berangkat nih Kem, maksudnya nyari orangnya susah Kem. Susah, maksudnya nyari personil juga susah. Jadi gue waktu itu cuma berdua tuh sama Arif. Rif, ini ngajak siapa lagi nih Rif? Gue bilang, siapa lagi ya? Akhirnya gue kayak ngontek anak-anak lama, cuma dapet Remo, abis Remo, baru tuh Remo ngajakin ade abang tuh. Gue nggak tahu kalau dia ade abang karena beda, muka beda ya. Lu kan kenal ya kan? Oh, si Ian sama Ian Gilang. sama Gilang dari segi muka beda. Gue pikir bukan ade abang, ternyata beneran ade abang. Dan waktu itu mereka belum tahu yang namanya skena, belum ke gigs juga. Yang kagak tahu lu bisa di follow aja tuh Iya, IG-nya tuh ya. iya. Lu follow aja dulu lah band kita, ntar ada Iya. di dia orang. Dia berangkat set apa tuh? Berangkat Spang, kalau dia Dirt Wave ya. Dirt Wave pakai V, pakai Itu Instagram, Dirt Wave. bukan Telegram. Kalau Telegram cuma ada waktu itu 19 detik. Jadi dulu gua bilang mau siapa lagi mau ada mau. Ya anak dia tuh ada Remos itu kan waktu itu. Asik juga. Gua tanya lu udah pernah recording belum? Belum. Tapi gue liat band gitar jago banget. Gue dulu ngajakin main drum kan sama keyboard. Pas recording langsung jadi 3 lagu, canggih juga tuh. Makanya gue waktu itu bikin album semangat. Even bukan anak lama tapi bisa ya, tapi bisa ngimbangin lah. Karena susah. Gue udah bingung nyari personil di mana. Lu sendiri kan bongkar pasang kan. Bongkar pasang, Susah boy. Makanya alhamdulillah nih gue berdua rilis album dan lu bisa beli.
di akun band kita. Ya, jelas. Dia @wave. Udah habis tapi bisa dengerin di Spotify. Kalau gue baru rilis belum lama Iya. nih. Gue rilis pandemi CD. Rilisan CD gue masih ada, lu cek aja di @berangkatspang. Itulah ya kisah kita berdua Kem ya. Mungkin nanti bisa kita bahas lebih detail lagi tentang ngebendan kita di video-video berikutnya kali ya. Video berikutnya ya yang jelas dengan cara kita. Dengan cara kita yang jelas, lo pantengin aja nih. Lu pantengin channel kita, lu tonton. Iya, lo kasih tahu tuh kawan-kawan lo. Iya, lu tunggu aja segmen kita Berikutnya. di channel channel kita di Pick Off. Jadi lu kabarinnya teman-teman lu kalau lagi nongkrong ya. Benar. Lagi kayak gini nih, Kayak gini. ngerokok. Nonton Pick Off Nonton ya? lu Pick Off. Oh, ayo. Yo, itu apa? Bukan akun bokep. Ya lu jangan kecewa Iya, gitu. iya, Lu bilang iya. bukan bokep men. Ya lu mesti terima boy. Kalau yang positif lu harus jijilin ke kawan, jangan yang negatif aja. Nah. Iya. Oke Kem, Kayak cukup pembahasan kita kali ini ya. cukup lah opening kita nih. Ya, jangan lupa di follow juga di Instagram itu. Apa tuh? @Vickoff TV, K-nya 2, Vickoff. Jadi Vickoff itu plesetan ya? Itu apa tuh? Fuck off. Jadi emang plesetan lah begitu dah ceritanya. Jadi kita bikin biar lebih rebel aja lah. Ya buat rebel. Pokoknya nafasnya ini masih ada di Band-bandan. band-bandan ya, Mas. Band-bandan. Hardcore punk dan sekitarnya lah ya. Yang jelas nggak semuanya tentang band. Lu juga kalau misalkan ada cerita tentang apa, kita juga punya program buat lu. Pokoknya tunggu aja ya. Tunggu aja ya. Oke lah, boy. Ya, sampai ketemu di segmen kita berikutnya. Gua Ya. Kem. Gua Fikar di acara Pick Off TV.